Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad Iqlal, NPM 1903 20 10 135 dan partner saya Adam Royhan Irfani dengan NPM 1903 20 10 021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi sistem pelayanan pembuatan elektronik KTP menggunakan software ProModel. Yang pertama yaitu salah satu program pemerintah yang sedang digalakan sekarang pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau disingkat dengan eKTP. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk membuat atau mengganti KTP lama menjadi KTP elektronik kartu tanda penduduk. Pembuatan iktp mengalami lonjakan antrian di kota Surabaya. Kurangnya sosialisasi informasi antara petugas dan penduduk serta penjadwalan sistematis kepada masyarakat sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dalam pembuatan iktp. Banyak warga yang datang berbondong-bondong menuju kelurahan berharap dilayani lebih awal, tetapi malah sebaliknya antrian sangat panjang yang tidak dapat dihindari. Hal ini menyebabkan kurangnya optimalisasi atas kelancaran pembuatan iktp tersebut. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya atau biasa disingkat dengan Disdukcapil adalah dinas yang menjalankan urusan pelaksanaan otonom daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, di mana dalam dinas tersebut melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil dan penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum. Manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan pengetahuan mengenai sistem antrian yang ada pada pelayanan Kota Surabaya, mengenai tingkat utilisasi dan memperoleh hasil analisa sebagai acuan perbaikan sistem ke depan. Kedatangan merupakan karakteristik populasi yang akan dilayani atau calling population dapat dilihat menurut ukurannya. Pelayanan mekanisme dapat terdiri dari suatu atau lebih pelayanan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Ada 3 aspek mekanisme pelayanan, yaitu tersedianya pelayanan, lamanya pelayanan, dan kapasitas pelayanan. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows atau untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel sendiri menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. ProModel sendiri menyediakan bagi para insinyur dan manajer kesempatan untuk mencoba ide baru untuk desain sistem atau perbaikan sebelum menyediakan waktu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat atau merubah sistem aktual yang ada. Sistem sendiri adalah sekumpulan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Model adalah representasi dari sistem nyata yang disederhanakan. Model merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Dengan menggunakan atau membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Simulasi sendiri adalah imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa sistem. Untuk keperluan analisis, biasanya sistem digambarkan ke dalam suatu model.
Istilah model diartikan sebagai tiruan dari kondisi yang sebenarnya. Antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Antrian timbul disebabkan untuk kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Masalah antrian sering terjadi dalam sektor industri. Antrian terjadi ketika kemampuan layanan lebih kecil daripada kebutuhan layanan konsumen. Kondisi mengantri adalah kondisi di mana sekumpulan objek yang bisa berupa manusia, barang, atau mesin yang menunggu dalam suatu urutan layanan. Antrian yang tidak terkontrol mengakibatkan waktu tunggu yang panjang dan menggunakan penumpukan objek. Dalam praktikum ini menggunakan software Pro Model untuk mensimulasikan proses pembuatan elektronik kartu tanda penduduk guna untuk menggantikan kartu tanda penduduk yang sudah lama. Studi kasus yang kami ambil berada di PT Paragon, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya adalah tempat rekomendasi untuk pembuatan elektronik kartu tanda penduduk. Sistem pelayanan Dinas Kependudukan mengalami lonjakan antrian, kurangnya sosialisasi informasi antara petugas dan penduduk, serta penjadwalan sistematis kepada masyarakat sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dalam pembuatan IKTP di Dinas Kependudukan Kota Surabaya. Berikutnya ada metodologi penelitian. Pro Model sendiri merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dalam menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Pro Model menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang dapat hidup membuat simulasi semakin nyata. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, kami menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data secara kualitatif. Data yang kami gunakan adalah data primer. Data yang kami gunakan kami ambil dari observasi pada pelayanan pembuatan IKTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama, penduduk datang pada kantor dinas. Berikutnya, penduduk mengambil nomor antrian, penduduk masuk jalur antrian, penduduk menunggu panggilan antrian, penduduk menuju loket dan dilayani. Berikut ada data aktivitas pelayanan pembuatan IKTP Kota Surabaya. Di sini ada aktivitas penduduk datang dengan rata-rata waktu 1,4 menit. Penduduk mengambil nomor antrian 3,5 menit. Penduduk masuk jalur antrian yaitu 2,5 menit. Penduduk menunggu panggilan antrian kurang lebih 25 menit. Penduduk menuju loket dan dilayani kurang lebih 3,5 menit. Total yaitu seluruh aktivitas 35 menit 6 detik. Di sini ada tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu mulai, dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dilanjutkan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data diantara lain ada data penduduk datang, penduduk mengambil nomor antrian, masuk jalur antrian, menunggu panggilan antrian, menuju loket, dan dilayani.
pengolahan data, yaitu menggunakan software ProModel. Dilanjutkan dengan verifikasi model, ditentukan ya atau tidaknya validasi model, dilanjutkan hasil dan pembahasan, dan selesai. Sekian yang dapat saya presentasikan, akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Adam Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Royhan Syarifani. Saya praktikan dari kelompok 11 simulasi komputer, di mana saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya yang ini Fadil Muhammad Iqbal. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, saya akan melanjutkan di hasil dan pembahasan, di mana untuk mengejarkan hasil dan pembahasan ini kita harus mengolah datanya dulu di software ProModel sesuai dengan flowchart-nya ini, dengan menggunakan pengumpulan data yang ada, yakni ada data penduduk datang, data penduduk mengambil nomor antrian, data penduduk masuk jalur antrian, data penduduk menunggu panggilan antrian, dan data penduduk menuju loket dan dilayani. Setelah itu lanjut ke software. Dengan menggunakan data-data ini, data-data yang telah kita lakukan untuk pengamatannya, kita lanjut ke softwarenya. Untuk memulai data baru, kita klik file, kemudian new, kemudian kita tuliskan apa yang menjadi studi kasus kita. Nah, ini adalah pelayanan pembuatan EKTP. Terus selesai, kita ganti distance unit ini menjadi meter, kemudian time unitsnya tetap, kita klik OK. Kemudian kita ke build untuk kita lakukan penggambaran model simulasinya. Yang pertama, proses pertama ini location. Nah, ini terdapat beberapa grafik yang dimana ini gunanya untuk menggambarkan entitas kita. Terserah ini kita pilih yang mana, yang penting kita tahu ini gambarnya yang buat entitas yang kita inginkan. Yang pertama, saya pilih ini. Kita klik aja langsung. Pastikan centang new ini terpasang. Kita besarkan, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk menamainya, new ini kita matikan dulu, kemudian kita klik AA. Seperti ini. Kemudian kita namai dengan sesuai data yang telah kita tentukan tadi, yaitu penduduk datang. Selesai, kita klik new lagi, kemudian kita pilih yang seterusnya sesuai dengan data yang telah kita tentukan tadi. Pilih ini, ambil matematika, kemudian dinamai. Penduduk mengambil nomor antrian. Kemudian kita klik new lagi, diperbesarkan supaya kelihatan. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya. Saya pilih ini. Yang mau dinamai, dimatikan dulu. Penduduk masuk jalur antrian. Kemudian kita klik lagi. Kemudian lanjut ke proses yang berikutnya. Jangan lupa dinamai. Penduduk menunggu antrian. Kemudian kita klik new lagi. Dan untuk aktivitas yang terakhir, jangan lupa dinamai, dimatikan dulu ya. Kita namai
loket dan dilayani. Nah, setelah selesai, kita langsung lanjut ke proses yang berikutnya, yakni proses entities, dimana ini untuk menggambarkan entitas yang kita buat. Dimana kasus yang kita buat ini pembuatan EKTP, jadi untuk entitasnya ini EKTP, dimana kita memasukkan grafik terserah ini. Saya pilih ini, kita ganti EKTP. Sudah selesai di sini. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya, yakni arrival. Kita lanjut. Ini kita langsung klik EKTP dan locationnya ini aktivitas pertama, kemudian KTYX-nya ini kita ganti 1, kemudian occurrence-nya kita ganti INF karena limited, kemudian frekuensinya ini kita klik 1. Oke, seperti ini ya. Jangan lanjut. Untuk melanjutkannya kita langsung klik enter aja. Sama ini untuk keduanya kita mengambil aktivitas kedua. Sudah seterusnya. Nah, setelah selesai ini, kita langsung lanjut ke proses berikutnya, yakni processing. Ini lumayan susah, tapi kita perhatikan dulu. Ini yang pertama, untuk editingnya kita klik KDP, kemudian lokasinya ini aktivitas yang pertama, ini penduduk datang. Operasinya kita kosongin aja, gak apa-apa. Kemudian outputnya ini juga KDP karena kita membuat KDP. Kemudian untuk destinasi selanjutnya, yakni dari lokasi penduduk datang ini kita ke lokasi berikutnya, yakni aktivitas kedua, di mana aktivitas kedua yakni mengambil nomor antrian. Nah, sudah keluar seperti ini. Kemudian untuk memasukkan data-datanya, data aktivitas dari penduduk datang ke menuju penduduk mengambil nomor antrian ini, kita klik move logic. Ya, kita klik move logic. Kemudian kita klik start feed. Start feed ini ya. Nah, ini adalah dari data start feed-nya ini. Kemudian kita masukkan data-data dari yang telah kita tentukan tadi. Ini seperti ini. Langsung kita inputkan data-datanya aja. Nah, setelah selesai kita langsung lanjut. Ini harus disampaikan, misalnya datanya 10, kita lebihkan di 11 untuk kita auto fit, karena kalau tidak bisa disampaikan 11 kayak gini, dikosongkan 11 di sini, nanti nggak bisa di auto fit. Kemudian kita auto fit, ini pilih discrete distribution dan klik OK. Nah, kita di sini ada data dari binomial dan position, di mana data yang kita pilih adalah data tertinggi, di mana di rank tertingginya ini adalah data binomial. Kemudian kita ekspor untuk kita masukkan ke move logic-nya tadi. Ini kita ganti pro model. Nah, pro model seperti ini sudah benar binomial, kemudian kita klik OK.
kemudian kita X aja. Nah, di sini kita klik palunya di sini, width. Kemudian ini kita ganti move forward, terus kita Ctrl V aja untuk kita paste di sini. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini sudah keluar. Di sini sudah keluar, di move logicnya juga sudah keluar. Kita langsung klik aja, nggak apa-apa. Dan seperti itu seterusnya. Untuk memulai yang baru kita klik enter aja langsung. Masuk ke move logicnya. Kemudian kita langsung lanjut ke data kedua. Autofit seperti tadi, discrete distribution. Kemudian kita ekspor, dimana data tertinggi adalah binomial. Nah, kita ganti pro model. Kita X. Langsung lanjut ke build-nya ini. Kemudian kita Ctrl V, kita paste di sini. Kita X aja. Lanjut ke proses berikutnya. Dan langsung lanjut ke data berikutnya. Autofit. Dan kita ekspor. Sini data tertingginya yakni binomial. Kita ganti ke model di sini, visinya. Kita klik OK. Kita X aja langsung, dan kita klik build di sini. Kita Ctrl V. Sudah, kita langsung X. Lanjut ke proses berikutnya. Logic. Langsung lanjut ke proses berikutnya. Autofit, discrete. Data yang paling tertinggi adalah Python. Kita ekspor, ganti pro model, kemudian kita OK. Kita X, dan kita build di sini. Kita Ctrl V, kita paste. Sudah, kita X. Lanjut ke proses berikutnya. Proses yang terakhir ini. Move logic.
Lanjut, data yang terakhir. Profit, discrete distribution, dan data tertinggi yakni data binominal. Kita ekspor, kita ganti mode. Oke, kita X. Kita klik di sini, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita paste. Nah, di sini datanya sudah masuk semua ya. Di sini datanya sudah masuk semua dari kode datang, mengambil nomor antrian, kemudian masuk jalur antrian, kemudian menunggu antrian, dan juga menuju log penilaian. Setelah selesai semua ini, kita ke simulation. Nah, kita ke option dulu, kemudian kita ganti runtime-nya ini ke 8 karena kita gunakan waktu 8 jam kerja. Kemudian ini RAM replikasinya ini adalah 10 karena kita ingin menggunakan 10 kali replikasi untuk kita validasi dan verifikasi. Kemudian kita klik OK. Setelah klik OK, kita ke run. Sebelum di run ini kita save dulu. Di sini namanya membuat pelayanan pembuatan iktp. Kita save. Untuk mempercepat ini kita langsung geser ke sini aja biar cepat. Oke, setelah selesai kita klik yes. Nah, di sini kita ganti replikasinya ini menjadi all. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar dari data-data simulasinya, di mana data yang kita gunakan ada di entity activity, kemudian di data average time in system. Ini data yang kita gunakan nanti untuk kita inputkan di dalam validasi dan verifikasi. Langsung kita keluarkan aja. Kita lanjut. Nah, di hasil pembahasan ini verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran dari suatu informasi. Tujuan verifikasi model adalah menjamin kebenaran suatu model secara matematis dan konsisten secara logika. Kemudian untuk validasi sendiri adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Tujuan dari validasi adalah memberikan keyakinan bahwa model benar-benar merepresentasikan sistem sesuai pemodelan yang dilakukan, sehingga semua kesimpulan yang mungkin ditarik dari hasil simulasi mengenai sistem dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sampai pada batas tertentu. Dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari simulasi pembuatan EKTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Di sini adalah data yang telah kita dapatkan dari simulasi pro model tadi, di mana di sini ada data replikasi aktivitas pembuatan EKTP, yakni untuk replikasi pertama terdapat 8, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk rata-ratanya terdapat 85,28. Kemudian standar deviasinya 5,20276, kemudian variasinya 27,06836. Kemudian di sini N besarnya sendiri terdapat 10 replikasi, kemudian N1 9. Confidence interval yang akan kita gunakan untuk pengujian setengah alfanya ini adalah 95. Kemudian maka didapatkan setengah alfa ini adalah dari tabel yakni 1,96. Kemudian untuk menghitung alfanya yakni TD dikali F atau TD dikali frekuensi bagi alfa setengah dikali dengan standar deviasi yakni adalah 2,26
dikali 5,20276 dibagi akar 10. Didapatkan 3,718256753. Kemudian betanya sendiri sama dengan half width. Jadi sama dengan half width, yang 3,718256753. Kemudian untuk n aksennya sendiri dihitung dengan z setengah alfa dikali standar deviasi dibagi dengan beta, di mana seperti ini rumusnya 1,96 dikali 5,20276 dibagi 3,718256753. Didapatkan hasil tersebut seperti ini, 2,7425062889 dibulatkan ke 3. Kemudian dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian ini adalah data inputannya dari total waktu pengukuran yang sebenarnya. Dan ini data yang pertama 28, kemudian 41 dan 35, di mana dengan perbandingan hasil output simulasinya yakni 84,80, yang kedua 91,95, kemudian yang ketiga 80,80. Di mana karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya yakni seperti ini, H0 sama dengan mu0 dikurang mu1 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 dikurangi mu2. Kemudian untuk H1-nya sendiri, untuk mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang pada rentang mu1 dikurangi mu2. Kemudian masing-masing populasi atau simulasi sistem saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Kemudian jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 atau N2 tidak harus sama. Kemudian variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama juga. Berikut ini adalah penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval, di mana seperti ini perbandingan output real system dan juga pro modelnya didapatkan seperti ini, didapatkan rata-rata dan standar deviasinya dan variasinya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Di sini kita pakai rumus DF yang tertera di sini, yakni standar deviasi 1 kuadrat yang ini dibagi dengan N1 yang ini, kemudian ditambah S2 kuadrat, di mana S2 kuadrat itu yang ini, kemudian dibagi dengan N2 yang ini, kemudian ditambahkan, kemudian dipangkatkan, kemudian dibagi dengan standar deviasi 1 kuadrat dibagi dengan N1, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N1 kurangi 1, kemudian ditambah standar deviasi kuadrat yang kedua dibagi dengan N2, N yang kedua, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N kedua dikurang 1. Didapatkan hasil seperti ini yang 3,9, di mana ini untuk menentukan dari tabel T-nya. Untuk kita menentukan tabel T-nya, kita bulatkan ke 4 untuk kita mempermudah membaca tabel T-nya. Kemudian maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TT F A setengah alpha setengah yakni 2,776, di mana untuk dimasukkan ke perhitungan Howfield-nya seperti ini. Kemudian didapatkan 2,776 dikali dengan akar 42 dibagi 3 ditambah 32 dibagi 3, kemudian didapatkan hasil seperti ini 13,81. Kemudian ini kita langsung masukkan di sini. Untuk confidence intervalnya yakni adalah P X bar yang pertama dikurangi X bar yang kedua, kemudian dikurang half width untuk batas bawahnya, kemudian untuk batas atasnya X bar pertama dikurangi dengan X bar yang kedua, kemudian ditambah half width-nya yang seperti ini, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Kemudian dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada pro model yang telah dibuat.
Kemudian ini adalah output simulasi, sebab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data, dan output data dalam software. Di sini seperti ini. Ini untuk datanya yang tadi di average time system-nya. Dan untuk analisa output, di mana subbab ini berisi analisa perbandingan antara perhitungan manual dengan hasil output simulasi dalam software. Dari hasil result yang didapatkan diketahui bahwa average time in system atau minute di oknum minutes muncul pada replikasi 1 selama 84,80, replikasi 2 selama 91,95, replikasi 3 selama 80,80, replikasi 4 selama 87,4, replikasi 5 selama 84,24, replikasi 6 selama 82,46, replikasi 7 selama 80,85, kemudian replikasi 8 selama 95,32, kemudian replikasi 9 selama 78,63, kemudian replikasi yang terakhir replikasi 10 selama 86,71. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat di H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 dikurangi mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada penelitian praktikum ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada pro model yang telah dibuat. Kemudian adapun kesimpulannya di sini adalah pada penelitian ini kami membahas masalah yang ada pada Dispendik Capil Kota Surabaya terkait sistem pelayanan di pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP yang mengalami lonjakan antrian di Kota Surabaya, kurangnya sosialisasi informasi antar petugas dan penduduk serta penjadwalan sistematis kepada masyarakat sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dalam pembuatan KTP. Kemudian banyak warga yang datang berbondong-bondong menuju kelurahan berharap dilayani lebih awal, tetapi malah sebaliknya antrian sangat panjang yang tidak dapat dihindari. Hal ini menyebabkan kurangnya optimalisasi atas kelancaran pembuatan KTP-nya. Kemudian dikarenakan itu, kapasitas pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang ada. Masalah ini menimbulkan ketidaknyamanan penduduk karena harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengantri. Dari masalah tersebut, kami membuat model simulasi untuk menggambarkan kejadian yang ada pada Dispendik Capil Kota Surabaya secara nyata. Kemudian dari hasil yang telah kita dapatkan, yakni dari hasil result, yaitu diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 8,80, replikasi 2 selama 91,95, replikasi 3 selama 80,80, replikasi 4 selama 87,4, replikasi 5 selama 84,24, replikasi 6 selama 82,46, replikasi 7 selama 80,85, replikasi 8 selama 95,32, replikasi 9 selama 78,63, replikasi 10 selama 86,71. Hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan secara signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Pada total waktu keadaan sebenarnya didapatkan waktu sebenarnya 28, sedangkan pada software Arena sebesar 84,80 menit. Dari hatanya perbedaan yang signifikan tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan half-fitnya, yakni didapatkan hasil yaitu min 72,2 kurang dari sama dengan mu0 kurang mu1. Kemudian ini untuk batas atasnya 30,2 yang berarti H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 dikurang mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid, sehingga perlunya dilakukan penelitian ulang sehingga mendapatkan data yang sesuai untuk mensimulasikan angka tujuan ini dapat tercapai. Berikut ini adalah daftar pustaka yang telah kami gunakan untuk membuat laporan ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.